Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Pada pagi yang indah ini, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan jiwa kita, hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur karena Engkau sangat amat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dan berhenti dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu membawa setiap hati kami. Kami rindu untuk membawa penyembahan, pujian, ucapan syukur. Karena Engkau baik Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Saya undang adik-adik suamiku.
berkata bahwa makhluk di bumi yang di surga memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga ada di tempat ini, dan semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Biarlah saat hari yang indah ini kita berkati ulang tahun gereja ini. Kita mau bersyukur, kita mau mengingat kembali betapa Tuhan menyertai kita sampai pada saat ini.
Engkau tetap Allah kami yang setia. Engkau berjanji Tuhan senantiasa ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan Immanuel. Terima kasih Tuhan yang menyiapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Rapi setiap kami, beri kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini. Urapi setiap kami dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami pagi hari ini Tuhan boleh sama-sama mengerti dan menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami siap mendengarkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita berdoa, tunduk kepala dan arahkan mata kita pada Tuhan. Bapak Saudara, syukur pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah, menaikkan nyanyian syukur pujian bagi nama-Mu. Sebab Engkau baik, kasih setia-Mu tak berkesudahan. Bahkan Engkau menebus kami dari kesia-siaan hidup kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan darahnya telah menyucikan, menguduskan, mendamaikan kami. Pagi ini Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu dalam rangka ulang tahun GPI Family Blessing yang ke-23 ini Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas gereja ini dan banyak menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan bagi masyarakat sekitar. Biarlah Kau membuka hati pikiran kami dan Kau mengurapi yang kami akan menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kepercayaan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini kepada kami. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya sengaja mengambil perikop ayat ini karena kita berulang tahun ya, yang ke-23 ini tentang gereja ya. Cara hidup jemaat yang pertama, dinamika kehidupan gereja yang pertama. Saya sengaja ambil ayat ini supaya di ulang tahun ini kita melakukan refleksi, melakukan perenungan bagaimana kita memandang gereja, bagaimana gereja ini harus bergerak, dan bagaimana gereja ini dipelihara bahkan menjadi berkat. Nah, untuk itu pagi ini Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 bisa kita jadikan pedoman prinsip hidup dalam bergereja. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Kisah Rasul, kita bisa mengetahui bagaimana gereja itu bermula dan berkembang. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, para rasul diurapi secara luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Khotbah Petrus sungguh sangat berwibawa, banyak orang bertobat, dan Tuhan berkarya melalui khotbah para rasul. Nah, kemudian juga Tuhan menambahkan jumlah jemaat secara luar biasa. Di sini tercatat 3.000. Kemudian juga ada kehidupan yang luar biasa, sehingga orang-orang Yahudi waktu itu dan juga di luar Yahudi bergabung dengan jemaat Tuhan. Nah, itu cerita dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan juga mengambil cerita dari sejarah peradaban Barat, ya. Para ahli sejarah itu menyimpulkan kenapa abad pertama itu Kristen begitu menarik di zaman Graeco-Roman, zaman Romawi, ya. Kenapa Kristen begitu menarik, bahkan banyak orang Romawi atau di luar Yahudi akhirnya masuk Kristen. Nah, sejarah mencatat ada beberapa hal yang menjadikan Kristen ini sebagai sesuatu yang sangat menarik. Yang pertama adalah ada gereja. Di sana ada persekutuan yang bisa menerima semua orang apa adanya, tanpa memandang golongan, warna kulit, kedudukan sosial, bahkan status kekayaan. Nah, orang Romawi terutama yang kalangan bawah, yang tertindas, budak, kemudian orang-orang yang miskin, ya, yang tersingkir dari pemerintahan Romawi, menjadi sangat menarik ikut jemaat ini, karena mereka terbuka, mereka diterima dengan baik, disapa tanpa membedakan status sosial. Itu sejarah mencatat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen menjadi sesuatu yang menarik karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tidak jahat seperti dewa-dewa pada zaman dulu yang bisa murka mendatangkan banjir kepercayaan mereka. Tetapi Tuhannya adalah Tuhan, orang Kristen adalah Tuhan yang mengasihi. Mereka bebas memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, memuji menyembah dengan biasa seperti bapaknya. Nah, itu hal yang kedua yang menjadi daya tarik agama Kristen waktu abad pertama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata juga di dalam kehidupan gereja, di sana ada kasih dan saling tolong-menolong, saling membantu, saling meringankan beban, dan juga saling memperhatikan. Nah, sehingga Kaisar Roma waktu itu cukup khawatir karena pengaruh ini sangat besar. Dan bahkan sampai saat ini miliaran orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berawal dari hanya 12 orang, peristiwa Pentakosta, kemudian menyebar kemana-mana. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi. Sebenarnya hal yang kecil, ya, tapi ketika tumbuh besar bahkan burung bersarang di sana. Kerajaan Allah seperti ragi juga, roti diberi ragi mengembang sana. Nah, hari ini kita tidak berbicara tentang perkembangan gereja, tetapi bagaimana prinsip-prinsip gereja kita sebagai jemaat itu disadarkan kembali. Mari kita merefleksikan kembali bagaimana kita memandang gereja, bagaimana gereja itu harus bergerak, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
saya akan membuka renungan ini melalui apa yang kami alami ketika kami di Bantul sana memiliki sebuah ponsel ya. Meskipun pandemi, kadang kami juga sebulan sekali, terus 2 minggu sekali. Nah, di sana sebenarnya ajang bagi kita saling menguatkan, saling berbagi firman, saling mendoakan. Bahkan mereka bisa bersaksi, para anggotanya bisa menguatkan satu sama lain, bahkan saling membantu, meringankan beban. Bahkan ketika jemaat kami ada yang sakit, yang harus dirawat dengan perawatan yang khusus, dan mereka menguatkan. Disitulah kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bagaimana kehidupan jemaat pertama, bagaimana gereja bisa bertumbuh dengan baik, dikasihi Tuhan. Yang pertama, prinsip yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ayat kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi satu-satunya sumber pengajaran. Firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul, pengajaran itu menjadi satu-satunya sumber pengajaran, prinsip hidup, norma, gaya hidup, dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada gereja yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip? Ya, kalau dalam perkembangan saat ini Bapak Ibu Saudara, tidak semua gereja berjalan lurus. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana gereja bisa menikahkan orang-orang homoseksual, orang-orang lesbian. Keadaan tersebut bisa terjadi. Mengapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan tidak menjadi satu-satunya sumber dalam pengajaran. Gereja yang sehat, gereja yang tumbuh adalah gereja yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pengajaran. Itu jemaat mula-mula. Nah, untuk itu perlu kita belajar firman Tuhan secara tekun. Bahkan ada hamba Tuhan yang khusus bergelut dalam teologi. Memang tidak salah, saudara. Memang harus dipelajari dengan baik, dengan tepat, dipelajari dengan direnungkan dengan tafsir yang benar, sehingga yang diajarkan itu adalah kebenaran, bukan tafsir manusia. Nah, jadi ketika firman Tuhan itu dijadikan sebagai dasar pengajaran, maka di sana Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, persekutuan. Persekutuan orang-orang percaya. Kita sudah melakukannya ya, baik di doa malam, baik di ibadah raya karena pandemi, di ibadah bisa online, di ponsel. Nah, persekutuan menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini. Ketika orang-orang terkungkung oleh karena pandemi ini, sehingga mereka jauh dari saling menyapa secara tatap muka, mereka jauh dari teman, kadang-kadang merasa sendiri ketika mereka juga sakit atau mereka mengalami kesulitan apapun. Nah, persekutuan ini pakai Tuhan untuk saling membantu. Mereka di sana memuji Tuhan, berdoa,
menaikkan syukur, yaitu menjadi nafas dari gereja. Dan kita sudah melakukannya. Persekutuan juga sebagai ajang di sana Tuhan hadir memberkati umatnya. Karena firman Tuhan berkata ketika ujian itu dinaikkan, ketika rasa syukur itu dinaikkan ke surga, Allah menilik, Allah hadir di tengah-tengah umat. Maka ayat 42 itu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita menggarisbawahi memecahkan roti, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dijadikan oleh gereja sebagai tanda pengingat, seperti di Lukas ya 22:19, ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku. Jadi pusat pemberitaan gereja adalah Kristus, kematian Kristus, penderitaan Kristus, menanggung segala hukuman yang harus ditimpakan kepada umat manusia, kemudian dia mati, bangkit, mengalahkan maut, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dan mereka dan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Itulah berita Injil. Jadi pesan gereja, isi pesan gereja yang harus disampaikan tidak boleh terlepas dari Injil Kristus. Nah, saya prihatin Bapak Ibu hari-hari ini ya, karena kita bisa melihat berbagai khotbah ya di gereja yang online. Gereja semacam tempat untuk apa ya, orang-orang itu menyelesaikan masalah, atau tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga motivasi, cara sukses, tips untuk berhasil, tips melunasi utang. Banyak diganti hal-hal seperti itu. Tips hidup bahagia. Bukan Injil Kristus. Bahkan saya juga kalau mau berkhotbah di sini Bapak Ibu, saya selalu bergumul. Selalu, Tuhan, apakah pesan utamanya adalah pesan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, bukan menyelesaikan utang? Bukan. Ya, gereja yang seperti itu yang sekarang yang laris. Ya, karena orang cenderung pokoknya hidup susah harus diselesaikan, hidupnya enak. Ini sekarang pandangan orang seperti itu. Bagaimana miskin jadi kaya, berutang jadi lunas, susah jadi seneng, lapar jadi kenyang. Jadi gereja disimplifikasi, disederhanakan menjadi tempat menyelesaikan persoalan. Belum punya jodoh, minta jodoh. Tidak salah, tidak salah. Tetapi pesan utama gereja bukan. Ketika pesan yang disampaikan itu, saudara, hanya itu dan terlepas dari Injil Kristus, maka iman orang itu tidak akan tahan banting. Ketika mereka mengalami penderitaan ke gereja, didoakan berhasil. Mungkin saja imannya tidak bertahan karena dasarnya adalah dasar bukan pengenalan Kristus secara benar. Nah, ini kenapa banyak orang Kristen imannya berguguran? Karena pesan Injil Kristus selalu tidak sampai. Mereka gereja hanya atau bertemu Pak Gembala hanya menyelesaikan kesulitan hidup. Padahal di Alkitab tidak berkata seperti itu. Di Alkitab berkatanya adalah bagaimana kita menjadi anak Allah seperti Kristus. Dan penderitaan, pergumulan itu biasa supaya mendidik kita dewasa.
Nah makanya di ulang tahun yang ke-23 ini Bapak Ibu Saudara, mari kita switch ya, ubah paradigma kita, pandangan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh para rasul, jemaat mula-mula. Firman menjadi sumber pengajaran. Bukan psikologi, bukan motivasi, tapi firman sebagai sumber pengajaran. Kalau motivasi, tips sukses, bukan sumber, ya. Itu orang luar saja bisa. Yang kedua Bapak Ibu, persekutuan. Di sana orang memuji Tuhan, orang berdoa, orang menyembah Tuhan, orang menaikkan syukur, orang dibangun imannya dengan firman. Mereka saling membangun. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah ini sudah dilakukan, banyak dilakukan oleh gereja kita, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang saling menolong, saling menopang, saling mengasihi, saling menasihati, saling membantu, itulah gereja. Nah, kenapa orang Romawi meninggalkan dewa-dewa mereka bergabung dengan gereja? Karena gereja sangat terbuka, sama, tidak memandang ras, suku, kedudukan. Bagaimana budak-budak Romawi bisa diterima dengan baik di gereja? Bagaimana kaum perempuan yang pada zaman Greco-Romawi itu kelas kedua bisa dihargai di dalam gereja? Luar biasa. Jadi yang ketiga Bapak Ibu di sana ada saling menolong, saling membantu, saling menasihati, saling menegur, saling menguatkan, baik spiritual maupun jasmani. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, singkat saja, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sehati, tekun dan sehati. Itu hal yang sangat sulit ya dicapai, tetapi ketika firman Tuhan menjadi dasar, ketekunan dan kesehatian itu akan menjadi bagian dari gereja. Orang bersemangat dalam pelayanan gampang ketika mereka bertobat pertama kali atau ketika mereka punya berkat di zaman Tuhan, itu semangatnya luar biasa. Tapi untuk tekun bertahan itu susah. Saya dan istri saya ketika setelah menikah ikut dalam pelayanan gereja ya, dan sampai saat itu. Dan banyak teman saya yang sepelayanan bahkan lebih senior juga berguguran saudara. Tidak tahan uji, tidak tahan banting, karena tidak tekun. Tekun itu membosankan memang. Tekun itu apa ya? Dirasa tidak kreatif kadang-kadang, dirasa stagnan, padahal itu ketahanan kita. Dua hal yang saya lakukan di pagi hari sejak tahun 2022 Bapak Ibu Saudara. Kita bangun 4:30, doa muji Tuhan, baca firman, selesai olahraga. Dulu kami di perumahan itu selalu bersama-sama olahraga dengan bapak-bapak ya, saya. Pertama trekking kemana ya, sepeda kemana. Tapi setelah itu belum. Ketekunan, konsistensi itu susah. Amsal bahkan berkata, banyak orang baik, banyak sekali,
Tapi orang setia susah. Nah, di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, yang disukai Tuhan adalah sehati, tekun, perseverance, ya. Long lasting, endurance. Kalau oli itu ya enduro, tahan lama, tahan banting. Dalam pergumulan apapun tetap setia, tidak murtad, tidak cari penolong lain dan sebagainya. Karena tahu prinsip firman Tuhan bahwa gereja itu adalah memberitakan kematian kebangkitan Kristus. Gereja itu tempat kita bertumbuh dalam persekutuan tadi, saudara. Di proses Tuhan, bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, seperti yang digambarkan oleh Paulus, ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, mata, dan sebagainya, berfungsi satu sama lain, saling menolong, saling membantu. Nah, maka di ayat terakhir di situ dikatakan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang menambah Tuhan. Apa syaratnya ditambah? Gereja punya kapasitas. Kalau jemaatnya siap, jemaatnya bersatu, jemaatnya tekun, jemaatnya terbuka, ada persekutuan yang indah di sana, maka pasti Tuhan tambahkan. Pasti siap, karena kapasitasnya baik. Nah, biarlah usia 23 ini, Bapak Ibu, kalau usia 23 itu kalau di kita ya lulus sarjana. Saya kuliah dulu umur 18 tahun, lulus 23 karena 5 tahun, karena dulu SKS-nya 164. Kalau sekarang 144 ya. Bisa 5 tahun dulu lulus, karena 4 tahun, 3,5 tahun sudah selesai. 23 tahun adalah siap mandiri, siap bekerja, siap mempraktekkan ilmunya. Itu kalau ukuran usia. Tetapi GPIPBC sudah banyak menjadi berkat, ya. Sudah seperti yang disampaikan Pak Gembala, terutama di dalam layanan sosial, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan terus berikan kepercayaan itu. Bahkan saya sendiri juga sangat diberkati, ya. Bimbingan Pak Gembala, kemudian rekan-rekan yang saling menopang, saling menolong, keluarga saya juga. Nah, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Kisah Rasul 2:41-47 menjadi perenungan di ulang tahun ke-23 ini, Bapak Ibu. Firman menjadi satu-satunya sumber pengajar. Yang kedua, persekutuan menjadi kegiatan utama, karena di sana ada penyembahan, ada pujian, ada doa. Yang ketiga, Bapak Ibu, gereja menjadi tempat yang nyaman, yang indah, tanpa memandang golongan, tanpa memandang ras, suku, kedudukan sosial, dan sebagainya. Sehingga kita saling menerima, saling menolong, saling membantu. Keempat, gereja menjadi tempat kita bertekun, tempat kita sehati, mengesampingkan keegoisan kita untuk bisa disatukan. Ketika 4 hal itu terjadi, saudara, apa yang dikatakan Tuhan menambah, Tuhan memberkati dan disukai oleh semua orang. Nah, kita tidak punya kesaksian apapun, saudara, di tengah bangsa yang kita itu minoritas, selain kita itu baik, kemudian menjadi saksi bahwa kita itu menjadi orang yang berbeda. Kalau dunia menghalalkan segala cara kita lurus, kalau dunia saling menjatuhkan, kita saling menolong, saling menopang. Kalau dunia bisa mengambil sumber pengajaran dari berbagai macam, kita hanya Alkitab. Nah, di sanalah justru kekuatan itu terjadi. Gereja mula-mula bukannya tanpa masalah, penyembelian, aniaya, digergaji, dibakar,
sudah menjadi makanan sehari-hari ketika abad pertama di bawah kekaisaran Romawi. Maka jangan sampai kita tidak belajar sejarah penganiayaan Stefanus dan sebagainya. Justru menjadikan gereja sebagai tempat bagaimana kita hanya menyelesaikan persoalan duniawi ini. Utang disaur, perawah jodoh, oleh jodoh. Jangan seperti itu. Tidak bisa disederhanakan seperti itu. Mari kita memahaminya dengan lebih baik sesuai firman. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Urapilah kami. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita minta Roh Kudus biar melawan tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu, beri kami kedatangan. Berhembuslah firman Tuhan ini dalam doa. Bapa Surgawi, Anda sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula yang pertama bergerak dalam panggilan-Mu setelah peristiwa Pentakosta. Dan biarlah di ulang tahun yang ke-23 ini Tuhan, kami tetap menjadikan firman Tuhan dalam Alkitab sebagai satu-satunya sumber pengajaran. Dan biarlah gereja menjadi tempat yang nyaman, seperti rumah sendiri. Di sana ada damai sejahtera, di sana ada saling menopang, saling menolong, saling membantu, saling menasihati. Dan biarlah di dalam gereja ini ada persekutuan yang indah, di mana Tuhan disembah, ditinggikan, di mana persembahan dinaikkan, di mana firman disampaikan, di mana kesaksian membangun jemaat. Dan biar ini gereja jadi tempat yang indah untuk kami bertumbuh, bertekun di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang dewasa, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, dan kami menjadi berkat seperti moto gereja itu, diberkati untuk menjadi berkat. Kami serahkan gereja di dalam tangan kuasa-Mu, Bapak Gembala, Ibu, keluarga, dan para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat dalam tangan kuasa. Terima kasih, Bapak. Urapilah kami dengan minyak
kerinduan setiap kami Tuhan. Senantiasa Tuhan curahkan segala hal Tuhan yang terbaik darimu Tuhan tempat ini Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan kami yang kedua. Kami mau memberikannya Tuhan dengan hati yang tulus dan sukacita Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan setiap kami, karena Engkau sudah memberkati setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan, seberapapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya Engkau membalasnya dengan berkali ganda Tuhan. Karena Engkau melihara kehidupan kami, dan dengan itu kami mau mengucap syukur atas nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tatang yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kesaksian dari Ibu Catherine. Ini semua karena berkat Tuhan. Tanpa direncanakan, Bu Catherine sudah di tengah-tengah kami dari Jakarta, dan hari Jumat malam beliau bersama dengan suami dari kota Jogja. Ini semua adalah kemurahan Tuhan, dan inilah kondisinya di kota Jogja. Dan gereja ini ada karena Tuhan, bukan karena rekayasa, bukan karena kehendak, bukan karena kemauan atau cita-cita dari manusia, tetapi gereja ini ada karena Tuhan, dan semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama, atas semua, kalau orang Jawa itu gotong royongnya, sungguh sangat luar biasa, dan tentunya ke depan akan jauh lebih baik lagi, karena kami tahun ini punya program untuk menalut talut yang ada di sebelah barat gereja, karena waktu-waktu yang lalu kami belum mendapatkan izin, dan tahun 2020 bertepatan bulan Oktober gereja ini sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan IMB. Jadi secara sah, legal sudah diakui oleh pemerintah, dan ini semua adalah anugerah Tuhan. Dengan demikian kita berani untuk membangun, karena jujur Bapak sekalian, pada waktu itu kami tidak punya bukti, tapi kita sudah punya surat legal dari pemerintah. Tentunya kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan tempat ini, dan nanti mungkin ya talut tahun ini harus kita selesaikan, dan saya percaya dana biaya pasti Tuhan akan cukupkan ya, karena ini pinggir kali, jadi sangat riskan sekali. Ada longsor kedalaman sekitar 5 meter, tapi ini semua kemurahan Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti akan selesaikan itu semua. Dan tentu saja sebagaimana visi dan misi gereja di tempat ini diberkati untuk menjadi berkat, dan tahun 2020 kami sebagai ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang di Kabupaten Sleman, oleh karena kemurahan Tuhan buka 59 IMB gereja yang di Kabupaten Sleman. Ngurus satu gereja saja sangat sulit, luar biasa, butuh dana yang ratusan juta, tapi hasilnya nihil. Tapi ini semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan semua dimudahkan, semua dilancarkan, itu karena Tuhan. Meskipun ada tantangan, pergumulan, dan semua karena Tuhan. Dan tentunya banyak hal yang kita kerjakan untuk kota kita Yogyakarta, dan bukan hanya untuk kota Jogja saja, tapi juga untuk Indonesia. Tentunya kekuatan kita di seberapa, tetapi karena Tuhan yang bekerja, maka kita bisa berdampak dan menjadi berkat. Dan besok hari Selasa, Bapak Ibu sekalian, kami akan mengadakan diklat Tagana Taruna Siaga Bencana, dan besok hari Senin ada beberapa orang yang akan transit di tempat ini, dan gereja ini terbuka untuk semua orang, karena gereja ini sebenarnya bukan untuk orang-orang kudus tapi untuk orang-orang berdosa yang siap diubahkan hidupnya, diselamatkan hidupnya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Kita harus tahu itu. Sebab itu besok ada banyak orang yang akan datang di tempat ini, dan tentunya gereja ini terbuka untuk siapa saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, terus kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi dikatakan dengan firman Tuhan, disukai oleh semua orang. Saya garis bawahi,
disukai oleh semua orang. Nah, bagaimana caranya supaya kita disukai oleh semua orang? Ya, kita harus menjadi berkat, berdampak. Bapak Ibu, minggu-minggu ini saya sangat, secara manusia, kekuatan manusia tidak mungkin. Khususnya bulan Maret kemarin mengadakan rencana di A403, tapi ada sesuatu hal dalam waktu 2 minggu kami harus pindahkan di Brimob. Dan pada saat tinggal hari hanya, tiba-tiba saya ditelepon dari Komandan Brimob, Pak, waktunya digeser 1 hari. Dan saya harus ngurus surat. Malam itu juga selesaikan dan pagi hari ngurus surat. Baik itu peminjaman toilet portabel dan segala macam persiapan-persiapan. Karena ada instansi terkait yang harus kita selesaikan. Tapi semua berjalan dengan baik, persiapan dengan baik. Dan yang target kita 200, dan ternyata yang mendaftar itu animonya sangat besar sekali. Artinya Bapak sekalian, artinya ada banyak orang yang sudah mulai kepedulian terhadap orang-orang yang susah. Dan inilah dampak. Sebenarnya saya sudah mengundurkan diri karena sudah mendelegasikan diri untuk Pelmas, untuk Tagana, supaya orang-orang muda. Tapi masih dipercaya sebagai ketua umum. Waktu saya sebenarnya sudah terserahkan anak-anak muda, tapi kurang percaya diri. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan tadi sebelum ibadah saya ditelepon sama Pak Wali perihal, karena tadi pagi saya WA untuk peminjaman toilet. Lalu ditelepon, Pak Simon sudah saya siapkan, nanti biarkan dari BPBD atau PU yang akan membantu. Puji Tuhan bagi kalian. Jadi kalau mengurus dengan surat-surat kepala-kepala ya yang punya otoritas, teman-teman bilang, Pak, kalau mau ketemu dengan orang-orang ya nomor 1 itu gimana? Apakah surat dulu? Artinya tidak. Cukup tak WA, saudara. Nah, saya ini siapa? Pakai WA tapi dijawab, saudara. Ini semua kemurahan Tuhan. Dan terus mari kita terus menjalin kerjasama, kekompakan. Terus kita saling menguatkan, saling meneguhkan, dan jangan mencari kekurangan, kelemahan satu dengan yang lain. Sebab ketika kita mencari kekurangan satu dengan yang lain, kita akan lemah. Tetapi kita lihat kelebihan satu dengan orang lain. Karena melihat kekurangan orang lain itu lebih gampang daripada melihat kelebihan atau nilai-nilai yang positif dari orang lain. Saya pikir itu saja. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari, pada siang hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan atas kasih sayang Tuhan. Perjalanan gerejamu telah memasuki ke-23 tahun. Ini semua adalah berkat dan karya Tuhan yang luar biasa. Meskipun berliku-liku, tapi Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Tuhan terus berkarya atas jemaat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, sehingga tempat ini tempat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Namun kami akan menikmati segala berkat, khususnya berkat jasmani. Kiranya Tuhan menguduskan, menguatkan, sehingga makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengangkat kedua tangan, berarti Tuhan turun tangan. Namun ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Sebab itu, pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita, kekuatan, damai dan kasih sayang sempurna. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah tercurah dalam kehidupanmu. Engkau senantiasa sehat dan diberkati Tuhan sepanjang kehidupanmu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, kami mohonkan doa berkat ini pun iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya
berkat kami, dan dengan sukacita darimu, kekuatan yang baru darimu Tuhan, kami akan melangkah melewati hari-hari depan kami Tuhan, dengan penyertaan sempurna darimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan